Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 313 Kakek Wu. Raut wajah Lydia Wang seketika berubah. Jangan bermimpi. Ketika aku membeli vas bunga palsumu sebelumnya, kamu berkata akan memberikanku barangnya jika aku memberikan uangnya kepadamu. Kamu bahkan tidak memperbolehkan aku mengembalikan barang ini. Sekarang aku telah menghasilkan uang, kamu malah ingin mendapatkan kembali barang ini. Tidak mungkin. Kristo Jia mendengus dingin. Beberapa orang turun dari mobil van dan mengepung mereka. Bukan kamu yang memutuskan apakah kamu ingin mengembalikannya atau tidak. Wajah Lydia Wang sedikit memucat. Dia tidak menyangka Kristo Jia dapat dengan mudah melanggar janji mereka, bahkan berani melakukan sesuatu di depan Antik City yang indah ini. Tentu saja Kristo Jia tidak memedulikan hal ini. Meskipun melakukan hal ini akan melanggar peraturan dan mendapatkan reputasi yang buruk, tetapi ini adalah sesuatu yang bernilai 20 miliar rupiah, tidak masalah jika reputasinya memburuk. Setelah melakukan ini, Kristo Jia akan berhenti, 20 miliar rupiah sudah cukup untuk menghidupi sisa hidupnya. Pada saat Kristo Jia dan yang lain perlahan-lahan berjalan maju, tiba-tiba ada teriakan keras dari pintu. Apa yang sedang kalian lakukan? Kristo Jia terkejut ketika mendengar suara ini, dia segera berbalik dengan cepat dan terkejut saat melihat orang itu datang. Kakek Wu. Kristo Jia menghela napas lega, dia adalah orang yang dekat dengannya. Kakek Wu adalah bos besar barang antik terkuat di seluruh provinsi Handong, seluruh hualian Antik City adalah miliknya. Industri ini secara alami memiliki beberapa trik yang memalukan. Kakek Wu kadang membiarkannya begitu saja ketika dia melihatnya. Kakek Wu membawa 4 pengawal di belakangnya. Masing-masing dari mereka memiliki tampang yang ganas dan berotot. Jika mereka benar-benar bertarung, Kristo Jia dan belasan orang lainnya juga tidak bisa mengalahkan mereka. Kakek Wu, aku memiliki sedikit masalah pribadi, aku akan segera menyelesaikannya. Kakek Wu mengangguk. Karakter sekecil ini selalu suka melakukan hal-hal yang licik seperti ini, walaupun dia sangat tidak suka, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya, jadi dia membiarkannya saja. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat Thomas Kin di samping kedua wanita itu. Kakek Wu tercengang, Dr. Kin. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan berjabat tangan dengan Thomas Kin. Benar-benar Dr. Kin. Aku terlalu terburu-buru ketika berada di rumah sakit sebelumnya. Aku terus menjaga cucuku sampai tidak memiliki waktu untuk menyambut Anda. Maafkan aku. Thomas Kin baru saja menyembuhkan cucunya, Bianca. Keduanya tentu saja saling mengenal. Tidak masalah, Kakek Wu. Morgan Wu menoleh. Dia menatap Kristo Jia dengan tatapan yang dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu berani tidak menghormati penolongku. Kristo Jia terkejut, dia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda ini memiliki hubungan dengan kakek Wu, dia adalah penolong kakek Wu. Kristo Jia menelan ludahnya dan berkata, Kakek Wu, aku benar-benar tidak tahu, maaf, aku akan pergi sekarang. Morgan Wu mendengus dingin, masalah sudah terungkap, kamu malah ingin kabur. Salah satu dari kalian, lumpuhkan kedua tangannya, lain kali jangan izinkan dia masuk ke dalam Antik City lagi. Wajah Kristo Jia tiba-tiba memucat. Kakek Wu. Direktur Wu, tolong ampuni aku. Beberapa pengawal melangkah maju untuk menahan Kristo Jia. Saudara-saudara yang dibawanya yang berdiri di sebelahnya tidak berani melakukan apa-apa. Orang yang memberi perintah adalah kakek Wu, siapa yang berani bergerak. Jangankan kalahkan pengawal itu, jika mereka benar-benar bertarung dengan pengawal itu,
maka mereka sudah pasti tidak bisa berada di kota Donghai lagi. Anak muda, apakah kamu memiliki waktu? Datanglah ke kantorku untuk minum teh. Lydia Wang masih memiliki ketakutan yang tersisa pada saat ini. Dia terus memegang cincin itu. Dia hanya ingin pulang, jadi dia berkata, "Kamu saja yang pergi, aku dan Melissa akan kembali terlebih dahulu." Setelah itu, Lydia Wang menyeret Melissa Zhu dan berlari dengan cepat. Thomas Qin tidak memiliki pekerjaan yang lain, jadi dia mengangguk, "Baiklah, kalau begitu mari minum teh bersama." Morgan Wu membawanya ke kantornya di Antique City. Seluruh kantornya dipenuhi dengan barang antik dan terlihat sangat mempesona. "Dr. Qin, sebelumnya di rumah sakit, aku terus menjaga cucuku sampai lupa membayar Anda. Maafkan ketidaksopananku." Dr. Stranger Thomas Qin, bab 314 bilah bambu dan kayu Hua Tuo. Thomas Qin berkata, "Tidak perlu sungkan, kamu telah membayar uang di rumah sakit, jadi kamu tidak perlu membayar uang tambahan kepadaku." Menyembuhkan orang yang sakit dan menyelamatkan orang adalah apa yang diajarkan guru kepadanya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia, dia tidak terlalu memusingkan masalah uang. Morgan Wu tertegun, dia sedikit terkejut, orang semuda Thomas Qin, ternyata masih ada yang tidak menyukai uang. "Kalau begitu aku tidak akan memaksa lagi." Dr. Qin masih muda tetapi sangat hebat, sungguh luar biasa. "Aku sangat mengagumimu, aku ingin memberikanmu suatu barang, anggap saja sebagai ucapan terima kasihku." Dengan itu Morgan Wu mengeluarkan sebuah kotak besi dari brankas. Dia membuka kotak tersebut, lalu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah bilah bambu dan kayu, yang merupakan sebuah buku kuno. "Dr. Qin, bilah bambu dan kayu ini adalah sebuah buku kuno yang merupakan manuskrip asli dari Hua Tuo Prodigi Healer." Mata Thomas Qin berbinar, ini benar-benar adalah barang yang antik. Prodigi Healer bukanlah sebuah buku langka. Hampir semua tabib pernah membacanya. Karena Hua Tuo sangat terkenal pada saat itu, maka bukunya menyebar dengan cepat dan semua pelajar di bidang kedokteran menyadari bahwa mereka harus menyalinnya, sehingga buku ini terus diturun-temurunkan. Namun manuskrip asli Hua Tuo yaitu bilah bambu dan kayu ini, tidak diragukan lagi adalah sebuah barang antik dan sangat berharga untuk dikoleksi. Morgan Wu berkata, "Manuskrip asli Hua Tuo ini benar-benar tidak berguna di tanganku, jadi aku akan memberikannya kepada Dr. Qin." Thomas Qin mengerti bahwa Morgan Wu memberikan barang ini kepadanya bukan karena tidak berguna di tangannya. Benda ini adalah barang antik dengan nilai yang tinggi, dia bisa memberikannya kepada Thomas Qin karena untuk membayar biaya pengobatan dengan cara lain. Dia sangat tulus, sangat sulit bagi Thomas Qin untuk menolaknya. "Kalau begitu terima kasih banyak." Bilah bambu dan kayu ini masih cukup bertekstur, dengan tulisan Hua Tuo di atasnya, yang tentunya sangat berharga. "Aku tidak boleh hanya menerima barang ini, aku akan memeriksa denyut nadi kakek Wu." "Baik, kalau begitu terima kasih Dewa Tabib Junior." Thomas Qin memeriksa denyut nadi Morgan Wu. Setelah beberapa menit, dia mengerutkan keningnya. Awalnya dia berpikir, bagaimanapun juga orang lanjut usia pasti memiliki beberapa masalah pada tubuhnya, seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner. Tetapi, denyut nadi kakek Wu sedikit tidak biasa. Awalnya, kakek Wu memiliki pemikiran yang sama dengan Thomas Qin, tetapi ketika dia melihat ekspresinya yang aneh, Morgan Wu tiba-tiba menjadi gugup. "Dewa Tabib Junior, ada masalah apa dengan diriku?" "Tuan Wu, apakah Anda merasa sedikit kesulitan ketika sedang berjalan atau berolahraga?" Morgan Wu mengerutkan keningnya. "Dewa Tabib Junior, sejujurnya, aku sudah bertahun-tahun tidak berolahraga. Bagaimanapun juga kakek Wu sudah sangat tua, dia merasa sedikit tidak sanggup untuk berolahraga. Tetapi, pada saat aku menaiki tangga, aku memang merasa sedikit sulit dan kakiku tidak bisa diangkat,
Tetapi aku sudah tua, bukankah ini adalah hal yang normal? Thomas Kin menggelengkan kepalanya. Tubuh Tuan Wu sangat sehat, sama sekali tidak memiliki penyakit apapun yang sering diderita orang lanjut usia. Kamu seharusnya tidak kesulitan ketika sedang berjalan. Apakah kamu pernah pingsan tanpa alasan? Ekspresi Morgan Wu menjadi semakin serius dan dia mengangguk. Pernah. Para lansia pingsan tanpa sebab. Mungkin ada banyak alasan. Seperti gula darah rendah atau tekanan darah tinggi dan lain-lain. Morgan Wu pernah pingsan beberapa kali, namun ketika dia tersadar dan menjalani pemeriksaan, sama sekali tidak ada penyakit, jadi dia tidak menganggapnya serius. Thomas Kin berkata, Tuan Wu, penyakitmu mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan. Bersambung.